Puji Tuhan, mari saudara-saudara kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memelihara hidup kita. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Semusim telah berlalu.
Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Shalom saudara. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami ucapkan juga buat saudara-saudara yang saat ini sedang beribadah di rumah. Biarlah kita boleh bersama-sama untuk terus memuji Tuhan. Ibadah di rumah bukan menjadi halangan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai, dan kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ku terima janji Allah. Mari saudara-saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan meragukan kasih Tuhan. Kita tidak akan meragukan janji Tuhan. Kita mau tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan saat ini kami boleh datang ke hadapan-Mu secara pribadi ya Tuhan. Kami tahu di mana kami berada, Engkau juga Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Saatnya kami akan bersekutu dengan firman Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar memberi kekuatan kepada kami, menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami secara pribadi pada saat ini, dan kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang cukup langka bagi saya pribadi di umur yang sudah 30 lebih, dan mungkin saudara-saudara juga yang umurnya sudah 50 lebih. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidup ada suasana yang seperti ini seluruh dunia, dan bahkan sampai ibadah pun jadi ikut kena dampaknya. Tapi ini saya ingin ajak saudara-saudara untuk kita melihat ini sebagai sebuah pengalaman yang luar biasa saudara-saudara sekalian. Mungkin ini akan jadi sebuah cerita yang luar biasa untuk anak cucu kita nanti. Bagaimana cara kita ibadah yang luar biasa hebat. Pagi hari ini ya saudaraku sekalian, saya ingin kita merenungkan bersama-sama bahwa kita ini sedang asik-asiknya beribadah. Kita sedang asik-asiknya, mungkin saudara yang ambil bagian dalam pelayanan, kita lagi senang-senangnya melayani, lagi mulai aktif, semangat-semangatnya melayani. Tahu-tahu secara kasarnya itu dibubarin, berhentiin. Lagi asik-asiknya ibadah, orang banyak kumpul, kita mulai mungkin di gereja, mulai punya geng sendiri di gereja, kenalan banyak, pelayanan sana sini, itu luar biasa. Tapi tahu-tahu kita diberhentiin. Kita pikir begini, dosa apa kita? Kita ini dosa apa? Merasa punya dosa apa nih? Kok sampai situasi jadi begini? Kita juga mulai memikirkan manusia ini dosa banget kayaknya loh. Kita ini umat manusia ini kayaknya terlalu besar dosanya sampai Tuhan menghajar kita begitu keras seluruh dunia. Hari ini mungkin lebih dari 200 negara sudah terdampak virus ini. Tapi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita melihat sebuah kisah menarik. Saudara yang sudah siap dengan Alkitab masing-masing, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita melihat dalam Amos pasal 4 ayat 4 dan 5. Ada sebuah hal yang menarik dalam Amos 4 ayat 4 sampai 5. Kalau sudah ketemu, mari perhatikan bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Amos 4 ayat 4 sampai 5. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi
dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Jadi kalau saudara baca teliti ayat ini, saudaraku sekalian, ini sebuah kalimat marah yang agak diperhalus. Jadi dia bilang, sana datang ke Betel, lakukan ibadahmu di Gilgal, lakukan, bawa korban persembahan sembelihanmu, bawa persembahan persekutuanmu, bawa sana. Tapi di kalimat terakhir Tuhan bilang seperti ini, itu kan yang kamu sukai, itu yang kamu sukai, itu yang manusia sukai, itu juga yang kita sukai, datang ke gereja dan sebagainya. Itu jadi hal yang menyenangkan buat kita sekalian. Jadi ini adalah kalimat kemarahan, atau ya kalau bahasa kita manusia itu sindiran dari Tuhan, yang padahal Tuhan tuh hatinya dongkol banget sama manusia. Dari Tuhan kepada khususnya waktu itu orang-orang Israel. Nah, kita perlu tahu saudaraku sekalian, dalam kalimat itu dikatakan seperti ini, datanglah ke Betel. Betel itu apa? Kita kan punya gereja dengan namanya gereja Betel, Tabernakel Betel. Betel itu kan dari bahasa Ibrani kan Beit El, Bait Allah, atau Yakub menyebutnya sebagai rumah Allah, karena waktu itu Yakub dalam pelariannya dikejar-kejar sama kakaknya Esau karena dia habis nipu kakaknya sendiri. Dia kemudian tidur dengan alas batu, tengah malam dia mimpi, dia melihat tangga naik ke surga. Kemudian setelah bangun dia namai tempat itu Betel. Oh, ini rumah Allah nih. Dia bikin mesbah, lalu dia kasih nama tempat itu Betel, rumah Allah. Sampai sekarang Betel jadi nama untuk tempat-tempat ibadah. Itu Betel. Jadi sebuah tempat yang sakral buat kita sampai hari ini, kita juga pakai ini sebagai rumah Allah, kita sebut sebagai tempat yang sangat kudus. Kemudian ada lagi disebutkan lagi dalam Amos 4 tadi dikatakan ke Gilgal. Gilgal itu adalah nama tempat yang menjadi perkemahan pertama orang Israel di Kanaan. Jadi ini markas besarnya orang Israel sebelum mereka mulai menaklukkan negeri itu. Nah, Gilgal ini adalah tempat mereka merayakan Paskah. Jadi Paskah pertama keluar dari Mesir, Paskah kedua mereka rayakan sebelum mereka menyerang tanah Kanaan. Dan itu mereka mengalami kemenangan yang luar biasa, dipimpin oleh Yosua. Itu jadi tempat yang mereka sangat agung-agungkan. Makanya orang Israel mendirikan batu peringatan untuk Tuhan di situ. Kemudian nama itu jadi nama Gilgal karena sebuah ungkapan dikatakan seperti ini, hari ini dalam Yosua 5 ayat yang ke-9 dikatakan, hari ini telah kuhapuskan atau kulepaskan kamu dari segala kesusahan. Jadi ini sebagai tempat yang sangat diagung-agungkan oleh orang Israel khususnya. Mereka menghargai sekali tempat ini, Gilgal. Jadi tempat yang mereka agung-agungkan, tempat kemenangan besar, tempat di mana mereka ingat Tuhan melepaskan. Tahun sebelumnya mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Tahun ini mereka mulai memenangkan pertandingan melawan musuh di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Tapi saudaraku sekalian, dua tempat ini disebutkan menjadi tempat yang kebanggaan bagi orang Israel untuk mereka beribadah. Tapi Tuhan marah karena begini, pada kenyataannya orang itu hanya ibadah. Orang hanya mensakralkan tempat dan liturgi ibadah, tapi kehidupan pribadinya jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan berkata nih kepada orang Israel melalui Nabi Amos, dia bilang, oh, sana pergi kamu ke Betel dan perbuat jahat di sana. Pergi kamu ke Gilgal, persembahkanlah korbanmu di sana, tapi kehidupanmu gak pernah berubah di sana. Jadi saudaraku sekalian, ini sebuah pernyataan marah dari Tuhan karena begini, orang hanya mensakralkan tempat liturgi ibadah, tapi kehidupan pribadi jauh dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu mau lebih daripada sekedar kita datang. Kita orang Kristen kan merasa senang, kita secara pribadi nih ya, kita merasa senang. Saya juga merasa senang kalau tiap minggu bisa ibadah. Oh, itu kebanggaan itu. Itu target orang Kristen, tiap minggu bisa ibadah. Pengennya kalau bisa harus kaki ini melangkah. Itu memang bagus. Itu sebuah niat yang sangat mulia. Kita mau datang ibadah itu sangat bagus. Tapi melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, saudaraku sekalian, kita mulai belajar bersama-sama dari pernyataan ini, isi hati Tuhan sendiri lewat Nabi Amos. Tuhan mau kita bukan hanya sekedar datang ke tempat ibadah, atau kita mensakralkan tempat-tempat yang kita agung-agungkan, tapi kehidupan kita mungkin jauh dari Tuhan.
Nah, dalam Amos pasal 5, dalam pasal selanjutnya, Amos pasal 5 ayat 1-3. Amos pasal yang kelima ayat 1-3, kelanjutan dari kisah yang tadi adalah seperti ini. Amos 5 ayat 1-3, saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Jadi Tuhan kemudian bawa Israel kepada sebuah pengalaman-pengalaman pahit, yaitu mereka dikatakan tadi di ayat yang pertama, telah rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Berangkat 1.000 tersisa 100, berangkat 100 tersisa 10. Mereka jadi gak bisa apa-apa. Mereka gagal total dalam kehidupan mereka. Tuhan bawa Israel pada pengalaman pahit sampai mereka tidak tahu mau kemana lagi. Sampai mereka bingung mau kemana lagi. Mereka mau mengandalkan apa lagi? Kekuatan perang yang dulu diwariskan oleh Yosua mereka gak bisa lagi. Strategi perang dari Musa dan Yosua mereka gak bisa buat lagi. Kemampuan mereka, alat-alat yang mereka pakai, semuanya gak bisa membuat mereka jadi menang lagi. Mereka bingung. Sampai Tuhan tunjukkan jalan menuju hidup. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Amos 5 ayat 4 sampai 6 dimulai dengan sebuah judul yang sangat bagus. Judulnya adalah Jalan yang menuju hidup. Sebelumnya orang Israel dicela oleh Tuhan, kemudian mereka mengalami kejatuhan yang luar biasa, dan ayat 4 diberi judul Jalan yang menuju hidup. Apa jalan yang menuju hidup? Dikatakan di ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Dilanjutkan lagi, jangan kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat yang ke-6 diulangi lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jadi saudara-saudara sekalian, cari Tuhan, bukan yang lain. Bukan hanya sekedar ke Betel, bukan hanya sekedar ke Gilgal, tambahan lagi ke Beersheba, tempat yang mereka juga sakralkan sebagai tempat ibadah. Bukan hanya datang ke tempat-tempat ibadah, tapi cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, bukan yang lain. Cari Tuhan ke gereja bukan cuma cari berkat Tuhan. Ke gereja bukan cuma cari tempat. Ke gereja bukan cari euforia dalam pelayanan. Bukan, kita juga bukan cari orang di gereja. Tapi kalau kita beribadah, yang kita cari Tuhan. Amin. Yang kita cari Tuhan, bukan yang lain. Sekarang saudara-saudara, kita semua masing-masing di rumah, beribadah masing-masing di rumah. Itu saatnya kita secara pribadi cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, bukan yang lain. Kalau saudara-saudara kita semua sedang diliburkan ibadah di gereja dalam beberapa minggu ini bukan sebuah kegagalan besar, ini bukan sebuah kejatuhan besar, ini justru saatnya kita secara pribadi cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Itu yang namanya penyembahan. Itu baru yang namanya ibadah. Itu adalah ibadah yang sebenarnya. Secara pribadi kita cari Tuhan. Bukan kayak itu yang sedang kita lakukan di hari-hari ini. Diam di rumah masing-masing, mengkhususkan waktu, kita sendiri menyiapkan hati kita, kemudian mendengarkan firman Tuhan secara pribadi, merenungkan di rumah, berdoa di rumah. Itu kesempatan yang paling baik untuk saya cari Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, carilah Tuhan. Dan dalam perjanjian baru, dalam Matius 6 ayat yang ke-6, Yesus ajarkan hal yang luar biasa. Matius 6 ayat yang ke-6, Yesus mengajarkan hal yang sangat luar biasa. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini ajaran yang luar biasa dari Tuhan. Kalau doa, urusan pribadimu dengan Tuhan. Ibadah, urusan pribadimu dengan Tuhan. Tuhan ajarin tentang doa. Masuk ke kamar, gak perlu orang tahu. Itu urusan kamu dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jadi penyembahan yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya itu gak tergantung alat. Kita biasa, ibadah kita itu tergantung banget sama alat.
sama alat musik, sama listrik, sama lampu dan sebagainya. Kalau lagi tengah-tengahnya ini tiba-tiba mati lampu, kita langsung pelongo lihat kanan kiri, liatin yang main musik mungkin, atau mungkin yang nyanyi fals kita mulai ketawain, yang main musik salah-salah kita mulai merasa terganggu. Tapi sekarang kita sedang dibawa kepada sebuah penyembahan yang luar biasa baik. Tidak tergantung kepada alat, tidak tergantung kepada tempat, tidak tergantung kepada siapa yang melayani. Secara pribadi, saya mau cari Tuhan. Amin. Jadi saudaraku sekalian, di tengah situasi yang tidak menentu ini, sekarang ini gak ada yang bisa kita andalkan. Ya, krisis ekonomi sudah global tingkatnya. Saudara-saudara gak usah lihat yang jauh-jauh di sekitar kita pun, kita sudah melihat beberapa hal yang sudah mulai mengancam ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang terkena efek PSBB, mereka juga mulai kesulitan dalam ekonomi. Kita juga mungkin merasakan hal yang sama. Manusia gak bisa kita andalkan, harta gak bisa kita andalkan, jabatan gak bisa diandalkan, dan gak ada yang luput dari situasi seperti ini. Dari pejabat sampai paling bawah, semuanya terancam juga dalam situasi seperti ini. Situasinya gak menentu, gak ada yang bisa diandalkan. Dan ini saatnya kita cari Tuhan. Sama seperti orang Israel yang jatuh terpuruk karena mereka lupa Tuhan. Mereka hanya datang ibadah dan gak cari Tuhan. Pada waktu mereka terpuruk, Tuhan kasih tahu jalan. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Amen. Ini saatnya kita cari Tuhan, sebab Dia pribadi yang setia, Dia pribadi yang kekal, Dia Bapa yang baik. Amen. Jadi pesan saya pada pagi hari ini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur punya pribadi yang sangat mengasihi kami, pribadi yang sangat setia di dalam kehidupan kami. Dalam dunia ini semua hal tidak bisa kami andalkan ya Tuhan. Semua hal yang dulunya mungkin kami banggakan dan merasa kami bisa andalkan, saat ini semuanya digoncang. Dan di tengah semua hal yang tergoncang, hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berakhir dari dulu, sekarang, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau mencari Tuhan secara pribadi, bergantung hanya kepada Tuhan, bukan bergantung kepada apa yang kami punya, bukan bergantung kepada prestasi kami, bukan bergantung kepada materi yang kami punya, tapi kami bergantung hanya kepada Tuhan, pribadi yang setia. Kami percaya kami semua bisa melewati semua masa krisis seperti ini oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Semua saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang mungkin ada di luar kota, yang mungkin juga terdampak secara langsung dalam situasi seperti ini, kami percaya kasih-Mu juga ada bagi mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan, pertolongan, pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan suatu apapun. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melimpahi dengan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu ini saatnya bagi kami anak-anak Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan hanya sebagai sebuah ibadah yang rutinitas kami lakukan setiap minggu, tapi secara pribadi kami mau terhubung dengan Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-umat Tuhan di seluruh Indonesia, semua orang yang mendengarkan video ini pada pagi hari ini, Tuhan yang memberkati kami semua. Kami percaya kasih dan kuasa Tuhan melingkupi kami semua, memberkati kami, menopang kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya turunlah daripada Allah Bapa berkat, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita masuk di dalam kerajaan Tuhan yang mulia. Doa berkat ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan.
Tuhan.